Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat seluruh keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Sebelum kita akan melanjutkan aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mau sama-sama lagi untuk merenungkan firman Tuhan di Renungan 79. Dan renungan firman Tuhan ini saya akan ambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28. Ayat yang sudah sering kita dengar dan mungkin sudah kita hafal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang sangat berarti untuk kita renungkan dan belajar kembali dari firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini akan saya bacakan berkata demikian. Matius 11 ayatnya yang ke-28. Berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat ini saya menggarisbawahi pada kata aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan pagi ini saya akan beri judul kelegaan. Kelegaan adalah satu suasana hati yang berada dalam satu suasana atau keadaan yang nyaman buat seseorang dengan dia tanpa dia merasa ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya dengan rasa ketakutan atau rasa gelisah yang di dalam hidupnya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, dengan adanya kemajuan teknologi dunia banyak memberikan kemudahan atau kenyamanan bagi setiap aktivitas hidup manusia. Sehingga manusia lebih mudah untuk melakukan banyak hal. Seperti salah satu contoh atau beberapa contoh dalam hal kita berkomunikasi, dalam hal transportasi, hiburan, bisnis, dan banyak lagi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, semua itu tidak akan mampu atau menjamin untuk memberikan kelegaan yang sempurna dalam hidup manusia. Buktinya masih ada orang yang hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, dan dia selalu mengeluh dalam hidupnya. Dan kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ketiga, di sana dicatat adanya akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa, sehingga sejak saat itu bukan lagi tempat yang menyenangkan bagi dunia. Dan manusia tidak mampu untuk melepaskan diri dari tekanan hidup. Tidak mampu untuk melepaskan diri dari kesusahan selama ada dalam dunia ini. Tetapi buat kita sebagai anak-anak Tuhan, kita patut bersyukur. Kita punya Allah yang berkuasa. Kita memiliki Tuhan Allah yang baik karena Dia telah mengutus anaknya ke dalam dunia ini sehingga ada solusi buat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam setiap masalah yang kita hadapi atau dalam setiap masalah yang menimpa hidup kita, dengan memberikan kelegaan kepada semua orang yang mau percaya kepada Dia. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di sini dari pembacaan kita dari firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, Dia memberikan satu janji bahwa Dia akan memberikan kelegaan bagi setiap orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kelegaan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Tuhan? Di sini kita akan melihat kelegaan yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah satu kelegaan yang tidak sama diberikan oleh dunia ini. Karena kelegaan yang Tuhan berikan adalah satu kelegaan yang sangat berharga atau kelegaan yang begitu mahal. Kenapa? Karena kalau kita membaca di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, di sana arti dari di sana dicatat tentang kelegaan ini, di mana dia aku akan memberikan kalian kelepasan. Kelepasannya
kelepasan dari segala beban yang ada dalam hidup kita, baik terlebih khususnya terlepas dari ikatan dosa. Sebagaimana kita tahu manusia telah jatuh ke dalam dosa dan dosa itulah yang menjadi beban dalam hidupnya, yang mengikat dia sehingga dia boleh mengalami penderitaan-penderitaan yang ada dalam dunia ini. Tetapi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia berkata bahwa dia akan memberikan kelepasan, dia akan memberikan kelegaan. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dia akan memberikan kelepasan, kebebasan untuk kita dapat menikmati anugerah dengan penuh kelegaan dari Tuhan. Dan hanya orang yang memiliki kelegaan dari Tuhan itu yang bisa menerima situasi apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Dan situasi yang tidak baik sekalipun dia dapat menerimanya. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat keadaan dunia, ada begitu banyak orang yang membutuhkan kelegaan itu. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan kelegaan ini. Dan mungkin ada di antara kita juga sebagai anak-anak Tuhan di dalam menghadapi hari-hari terakhir ini, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19. Masalah yang datang dalam hidup kita membuat kita merasa tekanan hidup ini begitu berat untuk dihadapi dan sulit untuk menikmati kelegaan ini. Dan hidup penuh dengan kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Dan ada beberapa orang yang mengeluh, ada beberapa orang yang menyampaikan keberadaan mereka hari-hari ini, menghadapi hari-hari yang sulit ini. Nah, bagaimana supaya kita bagaimana supaya kita memperoleh kelegaan dari Tuhan itu? Kita sebagai anak-anak Tuhan pagi hari diingatkan oleh Tuhan pagi ini. Yang pertama, supaya kita memperoleh kelegaan dari Tuhan dalam hidup kita adalah yang pertama. Dikatakan pada ayatnya yang ke-28 ini bagian A, dikatakan, marilah kepadaku semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Datang pada Yesus. Bagaimana caranya kita datang pada Yesus? Kita datang di dalam doa kita. Doa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu ada beban, persoalan, masalah yang kita hadapi. Biarlah kita mau sampaikan kepada Tuhan. Kita mau ceritakan semua, kita curhat kepada Tuhan. Bahkan kalau perlu kita berpuasa. Kita datang kepada Tuhan dalam doa dan puasa kita. Kita menangis di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-118 ayatnya yang ke-5 di sana berkata, dalam kesesakanku aku telah berseru kepada Tuhan dan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Ini satu bukti orang yang datang kepada Tuhan, di mana dia menceritakan isi hatinya, dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab dengan memberikan dia kelegaan. Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah ayatnya yang ke-29 di sana dikatakan demikian. Ayatnya yang ke-29 dikatakan, pikulakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Untuk kita memperoleh kelegaan dari Tuhan adalah yang kedua, kita pikulakuk, dikatakan firman Tuhan ini, pikulakuk yang kupasang. Dalam arti terima dan lakukanlah firman yang Tuhan berikan kepada kita. Kuk berbicara tentang beban. Kuk adalah satu beban yang dipasang di pundak dari seekor lembu untuk melakukan perintah dalam melakukan tugasnya, agar supaya apa? Supaya dia tidak
salah sasaran. Dia dapat melakukan dengan benar. Dan kuk itulah yang akan menuntunnya. Dan demikian juga dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan beri kita firman-Nya untuk kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita dapat berjalan sesuai dengan jalannya Tuhan. Supaya kita dapat memperoleh apa yang baik daripada Tuhan. Khususnya kelegaan yang dari Tuhan. Kelegaan yang dari Tuhan itu, dan firman Tuhan itu yang akan menuntun kita. Ketika kita menerima firman Tuhan, dan ketika kita menerima firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan itulah yang akan menuntun hidup kita. Dan firman Tuhan akan selalu memberikan kekuatan, kelegaan dalam hidup kita. Ada orang-orang yang begitu berat beban dan masalah hidup yang dia hadapi tanpa pengharapan, dan dia hidup di jalan yang salah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dia tidak mengikuti arah tujuan atau dia tidak mengikuti arah tujuan yang diberikan kepada dia oleh Tuhan. Sehingga apa? Dan kita melihat ada banyak orang yang salah jalan. Karena begitu beratnya beban hidup yang dia alami. Dia mengambil jalan yang salah. Tetapi kita bersyukur lewat firman Tuhan pagi hari ini. Dia mengingatkan kita, ada Tuhan yang setia dalam hidup kita. Dia tetap setia untuk menantikan kedatangan kita, kehadiran kita kepadanya. Dia setia untuk memberikan jalan yang baik buat kita, memberikan kelegaan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-45 di sana pemazmur berkata, "Aku mencari titah-Mu karena aku hendak hidup dalam kelegaan." Orang yang mencari firman Tuhan, dia adalah orang-orang yang memiliki kelegaan itu. Dan buat kita hari-hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara ada di antara kita yang sedang menghadapi beban berat masalah hidup yang kita jalani hari-hari ini. Sehingga kita merasa letih, lesu dalam menjalani hidup. Tetapi mari, hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Firman Tuhan mengajak kepada kita, datang kepada Tuhan. Dan terimalah firman. Mungkin firman itu buat kita terasa berat. Tetapi ketika kita mau terima dan kita mau lakukan firman itu. Yesus katakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Beban dari Tuhan melihat beban yang kita pikul ketika kita menerima kuk yang dipasang oleh Tuhan. Kuk yang ada di atas, yang ada dalam kehidupan Yesus menjadi ringan karena dia boleh merasakan juga beban yang kita pikul itu ringan. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berserah kepada Tuhan dalam menghadapi hari-hari yang sulit ini. Tidak ada tempat lain untuk kita datang berlindung, di mana untuk kita mendapatkan pertolongan selain daripada Yesus. Dia akan memberikan kita damai sejahtera untuk menghadapi segala sesuatu ketika kita datang dan percaya kepada Dia, dan kita mau terima setiap firman Tuhan, dan kita mau lakukan sesuai dengan tuntunan yang Tuhan beri bagi kita. Puji Tuhan, biarlah renungan kita pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Bapa kami yang ada di dalam sorga, pagi hari ini kami kembali datang kepadamu mengucap syukur buat firman yang Tuhan berikan lagi kepada kami. Dan kami yakin dan percaya Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gunung batu keselamatan kami. Dan kami yakin dan percaya ketika kami datang kepada Engkau, ada kekuatan baru, ada kelegaan yang akan Tuhan berikan kepada kami. Dan pagi ini Tuhan, kami datang kepada Engkau menyerahkan seluruh jemaat
keluarga besar GPDI El Sadai Magelang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Umat-umat-Mu, biarlah Tuhan Engkau yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kami yang mengalami masalah persoalan hidup di hari-hari terakhir ini. Di tengah-tengah kami menjalani hidup ini, biarlah Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Tuhan memberikan kami pengharapan, Tuhan memberikan kami sukacita yang daripada Engkau, damai sejahtera dari Tuhan akan menyertai kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami akan masuk di hari yang baru ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.